فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan insyaallah kajian kitab Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita sampai kalau di pekan kemarin kita membahas masalah memutus ketergantungan qalbu kepada makhluk, baik dalam rangka mengambil manfaat dari makhluk, bergantung dengan cara mengambil manfaat dari makhluk, atau bergantung kepada makhluk dengan cara beramal demi makhluk saja. Sehingga seseorang hendaknya setelah memutus ketergantungan kepada makhluk, dia menjadikan himmahnya, perhatiannya, tujuannya adalah Rabbnya Azza wa Jalla. Itu dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah taala untuk segala hal yang dia inginkan, dari kebutuhannya, dari rasa takutnya, keluh kesahnya, itu dia kembali kepada Allah. Dan juga dalam beramal dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya supaya kita tidak bergantung pada makhluk, yaitu dengan cara apa? Banyak meminta kepada Allah atas segala kebutuhan kita. Kemudian juga beramal hanya untuk Allah saja. Itu dua kunci supaya ketergantungan hati kita kepada makhluk hilang. Ada kala di masa mungkin bapak-bapak yang mudah berusia akan mengalami rasa sakit yang mungkin saja kita tidak mendoakan, tetapi ketika mengalami rasa sakit yang kemudian dirawat di rumah sakit, maka hal-hal semacam ini, pembahasan semacam ini sangat vital dan penting bagi kalbu sebagai syifa dan obat. Yaitu syifa bagi kalbu. Karena betapa banyaknya orang yang mati, yang wafat, tapi dengan kalbu yang tidak bergantung pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingatlah jemaah sekalian, ketika nanti Allah Ta'ala uji kita dengan penyakit misalnya, sampai dirawat misalnya di rumah sakit, maka bergantunglah kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah untuk kesembuhan, dan juga dalam beramal bukan untuk manusia, melainkan tujukan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa amma ma sa'alta anhu min afdhalil a'mali ba'da al-fara'id. Adapun yang engkau tanya tentangnya, yaitu tentang apa? Tentang afdhalul a'mal min afdhalil a'mal ba'dal faraid. Sebaik-baik amalan setelah amalan fardu. Amalan kan ada yang fardu, ada yang sunnah, tidak fardu. Ada yang wajib, ada yang tidak sampai derajat wajib. Maka amalan terbaik yang non kewajiban apa itu?
Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini jawaban juga sangat bagus untuk kita menjawab kalau ditanya amalan terbaik setelah amalan fardu itu apa, gitu loh. Amalan terbaik di antara amalan sunnah itu apa? Maka dikatakan di sini, fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nasi fi ma yaqdiruna alaihi wa ma yunasibu awqatahum. Ya. Sesungguhnya amalan yang terbaik setelah amalan fardu, amalan sunnah terbaik, masing-masing orang itu beda bagi mereka. Sesuai dengan apa? Pertama, fi ma yaqdiruna alaihi, sesuai dengan kemampuan masing-masing mereka berbeda. Wa ma yunasibu awqatahum, dan sesuai dengan apa? Ma yunasibu awqatahum, sesuai dengan munasib, yaitu selaras dengan kemampuan waktu mereka. Jadi dua hal di sini. Orang-orang berbeda, ya. Mana amalan yang paling afdal buat dia, itu disesuaikan dengan apa? Kemampuan dia dan juga waktunya dia. Karena kemampuan orang dari segi jasad maupun dari segi ilmu itu berbeda. Dari segi jasad dan dari segi ilmu itu berbeda. Ini dalam masalah kemampuan, maqdirah. Kemudian dari segi munasabah fil awqat, yaitu cocoknya waktu, tiap orang juga berbeda. Cocoknya waktu tiap orang juga berbeda, ya. Jadi di sini beliau meninjau bahwasanya manusia itu berbeda dalam. Kalau untuk hal yang fardu kita sepakat sholat lima waktu itu nggak boleh ditolerir, kemudian udah nggak usah sholat karena nggak cocok dengan waktu kita, nggak boleh seperti itu. Ya misalnya dia dalam keadaan berbaring di rumah sakit pun tetap dia wajib atasnya sholat, dan ini banyak orang nggak paham. Banyak orang nggak paham, kemudian mereka kenapa nggak sholat? Uzur, nggak sholat uzur gimana? Kalau majnun iya. Haid iya, nifas iya, uzur. Majnun, gila atau pingsan, ya itu uzur. Tetapi kalau sakit dan masih waras, masih sadar, maka wajib atasnya sholat. Ya mungkin tidak sholat berjamaah ya, tapi sholat berbaring tafadhal kalau yang bisa begitu. Ya ini diperhatikan. Itu yang fardu. Adapun yang sunnah, maka yang paling terbaik bagi setiap individu masing-masing dikembalikan ke pertama kemampuan. Dari segi ilmunya atau dari segi badannya. Ya. Ada kala seseorang yang sudah usia tua sekali, ya, dia tidak mampu untuk taraweh. Maka taraweh bukan amalan yang afdal buat dia. Tapi dia ternyata mampunya apa? Sedekah online. Mungkin enggak? Kan tinggal klik doang, dan dia banyak uangnya di tabungannya. Maka mana yang lebih afdal buat dia, yang sesuai dengan kondisi dia, kemampuan dia, yaitu apa? Ya sedekah online. Ya gitu kan? Kemudian juga ada masalah munasabatul awqat, selaras dengan waktu yang dimampu. Selaras dengan waktu yang dimampu. Orang yang belum banyak tanggungan, anak belum banyak, atau belum banyak pekerjaan, atau lagi liburan, tentu yang paling afdal buat dia berbeda dengan orang yang masyghul, yang betul-betul sibuk. Mungkin ba'da sholat subuh dia udah langsung harus mandi, langsung mempersiapkan untuk bekerja, menghindari kemacetan. Nah yang seperti ini nggak bisa disamakan dengan pedagang yang mungkin buka jam 10 pagi atau jam 12 atau bukanya jam 3 sore bahkan. Ya, mungkin dia bisa kemudian menghadiri kajian yang jam 9 pagi gitu kan. Tapi kalau dia karyawan kantoran yang pagi-pagi masuk, nggak mungkin dia dipaksakan untuk hadir kajian pagi. Iya. Sekarang kalau tukang martabak rata-rata malam apa pagi, Pak? Ada sih martabak sore, martabak pagi ada, yang martabak yang murah itu ada. Nggak martabak yang agak seriusan dikit lah. Ya. Iya. Kalau yang 1000-an kan kadang ya enak, tetap enak Pak. Ya, apalagi enak tetap, alhamdulillah. Malam-malam. Terus kita bilang antum itu harus ikut kajian di Masjid Al-Muhajirin. Ada maghrib. Wah, afwan nih anak nggak bisa, nggak. Ya akhi taqillah, antum nggak bisa. Gimana 1 hari doang? Udah tinggalkan martabak. Ayo menuntut ilmu. Ya nggak bisa dia karena tidak munasib dengan waktunya. Ya,
Dia mungkin bisanya pas waktu duha, nah itu. Atau mungkin memang dia nggak bisa untuk ikut kajian langsung, mungkin bisa ikut kajian online karena ada kesibukan, mungkin paginya dia nganterin emaknya ke pasar, siang dan sorenya dia udah siap-siap untuk dagang martabak yang agak seriusan tadi, ya begitu. Ya, jadi orang beda-beda ya. Untuk masalah sunnah orang beda-beda jemaah. Maka jangan disamaratakan antara fulan dengan fulan, harus sunnahnya harus sama semua. Ada yang nih misalnya puasa sunnah, ada orang yang kemana-mana dia Gojek misalnya, Gojek ya, puasa sunnah lumayan gak Pak? Berat Pak? Gimana Putra? Ini Gojek juga dia? Lumayan kan? Kalau memang tidak termotivasi karena bulan Ramadan atau puasa sunnah saja, itu berat Pak. Wah berat ya, panas dan seterusnya. Ya lagi panas kepanasan, lagi hujan kehujanan, dan itu air semua kan enak tuh. Tinggal seruput doang itu air tuh kan. Nah susah. Maka jangan kemudian antum gimana, puasa itu adalah diantara sebaik-baik amalan. Betul bagi yang memang cocok waktunya dan sempat dan mampu secara kemampuan. Tetapi nggak semua orang harus dipaksakan harus ikut puasa betul-betul. Ya begitu. Maka yang memang dia masya Allah puasanya, tidak boleh dia kemudian memaksakan orang lain untuk ikut puasa sunnah seperti dirinya. Tapi boleh menganjurkan, ini nasihati boleh. Iya. Yang dia kuat berdiri lama sholat tahajud itu juga tidak bisa. Misalnya Pak Budiman sholat tahajud 2 jam diri. Asam urat. Nah kan nggak bisa disamakan. Ini sesuai dengan kemampuan. Enggak Pak, kata Pak Budiman bisanya sholat duduk misalnya. Kalau untuk selama itu, nah mana yang lebih afdal sebenarnya? Lebih afdal secara mutlaknya yaitu sholat berdiri. Tetapi karena beliau tidak mampu untuk berdiri selama itu untuk sholat, maka paling afdal buat beliau adalah apa? Duduk. Dan nggak dipaksakan gitu. Itu untuk masalah yang sunnah. Kemudian fala yumkinu fihi jawabun jami'un mufassalun likulli ahad. Tidak bisa dalam masalah memilih mana yang paling afdal amalan sunnah bagi individu untuk menjawab seluruhnya secara terperinci untuk setiap individu. Itu masing-masing urusan orang lebih faham tentang dirinya. Lakin mimma huwa kal ijma' bainal ulama'i billahi wa amrih. Tetapi ada amalan yang memang seolah-olah disepakati antara para ulama, antara para orang-orang alim yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal perintah Allah. Ada amalan sunnah yang disepakati oleh ulama bahwasanya ini semua orang insyaallah mampu. Ya, ini semua orang insyaallah mampu. Apa itu? Inna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdalu ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu. Afdalu ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu fil jumlah. Bahwasanya mulazamatu dzikrillahi daiman, yaitu melazimkan diri terus-menerus berzikir kepada Allah taala, itu adalah sebaik-baik kesibukan hamba untuk dirinya secara global. Kalau ini insyaallah semua bisa. Nah, ini insyaallah semuanya tanpa kecuali. Tidak ada kemudian yang anak nggak mampu zikir. Wah, ini nggak mampu zikir kebangetan ini. Antum ngomong gitu aja mampu, kok zikir nggak mampu, ya kan? Giliran ada dangdutan lawas antum ikutin, giliran zikir kagak. Nah ini masalah nih. Iya. Nah, jadi zikir bermulazamah, terus menerus berzikir pada Allah, ini bisa, semua dari kita bisa, jemaah. Sama dari yang tua, yang muda, kaya ataupun miskin, apapun status sosialnya dan seterusnya, itu semua orang bisa. Semua orang bisa. Ini menjadi ijma', ya. Semua ulama mengatakan begitu. Wa 'ala dzalika dalla haditsu Abi Hurairah alladzi rawahu Muslim. Sesuai dengan dalil yang sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim riwayat dari Abu Hurairah, sabaqal mufarridun. Orang-orang mufarridun itu telah melampaui. Ya, mereka telah melewati, yaitu mereka sabaqa, yaitu udah lampau, mereka telah mendahului al-mufarridun. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wa mal mufarridun?" Ya Rasulullah, bukan, wa manil mufarridun? Ya Rasulullah, siapakah orang-orang mufarridun itu?
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Yaitu laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka mereka disebut apa Pak? Mufarridun. Nah, ini istilah syar'iyyah mufarridun. Lalu apa makna mufarridun secara bahasa jemaah sekalian? Jadi ada dari kata fa, ra sama dal. Fa, ra sama dal. Beda kalau itu pakai dhad, fardu. Itu pakai dhad. Fardu itu wajib artinya. Tapi itu pakai dhad, beda itu. Ini fa, ra sama dal. Ada namanya haji furoda, Pak. Pernah dengar, Pak? Sebenarnya fard itu artinya single gitu loh. Single. Ya. Satu gitu, menyendiri. Mufarridun itu bisa dimaknai, kalau dimaknai secara harfiah saja, yaitu orang-orang yang beda ini, gitu loh. Apa? Menyendiri karena kebaikannya istimewa, beda. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya ada jemaah lagi semua dengan kajian di dalam aula masjid, tapi ada seorang mufarridun, dia dengan kajian di mana? Di luar sendiri, di pojokan. Misalnya ini mufarridun, dia menyendiri, beda. Tapi konteksnya kalau ini enggak asik ini orang, ya kan? Tapi mufarridun yang di sini terpuji. Sabaqal mufarridun. Si orang beda ini telah melampaui, melesat jauh, melewati umumnya orang, gitu maksudnya. Siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Yaitu laki-laki maupun perempuan, siapapun itu yang rajin berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka ini global, siapapun ini, laki maupun perempuan, lulusan manapun, mau lulusan Lipia kayak, mau lulusan UI kayak, nggak kenal dari latar belakang atau apa, yang penting dia itu emang rajin berzikir dan zikir sesuai dengan bagaimana Al-Quran Sunnah, maka insya Allah dia termasuk mufarridun yang mengungguli keumuman orang. Dan keumuman orang sekarang ya jarang berzikir. Betul atau tidak, Pak? Keumuman orang sekarang, Pak, berzikir banyak gak? Enggak. Kita lihat kenyataan, jemaah. Ya, kita lihat kenyataan. Ya. Dan melihat ada orang yang berzikir di daerah, di tempatnya atau di tempat dagangannya, itu sesuatu yang beda ini orang nih. Kan ini disebut mufarrid. Orang yang beda. Mungkin pernah saya katakan, coba Pak, salam di Indomaret. Masuk Indomaret, assalamualaikum. Dengan kayak gitu salamnya. Assalamualaikum. Dengan lantang, nggak usah keras-keras banget, norak nanti. Assalamualaikum dengan fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pada noleh nggak kira-kira? Pasti noleh nggak? Dari konsumennya, kasirnya, sampai jin-jin yang bercokol di situ noleh semua. Sahaya, gitu. Siapa? Mana yang kenal sama dia? Nggak tahu, majhul orangnya ini, tapi salam. Tapi orang-orang kemudian, ini beda nih orang nih, auranya beda nih, ya kan? Ya kan, beda, Pak. Apalagi kalau pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, assalamualaikum, pakai sorban, wah ini kayak keturunan Nabi Idris nih kayak ini. Ya, beda. Ini mufarrid. Dalam masalah ini aja lah, tanpa riya, karena memang biasa salam mungkin. Coba bisa nggak? Ya itu butuh nyali memang, butuh nyali. Bukan di nomor Alfamart, dimanapun misalnya, naik bis misalnya, naik bis, ya, naik bis, assalamualaikum, orang mikirnya kita mau minta-minta kok gitu mah. Itulah jeleknya sebagian orang, gara-gara mereka. Apalagi pecinya kayak peci kameramen saya, ya. Terus bawa tromol lagi, ya udah selesai ini. Ketahuan mau apa? Iya. Nah, kemudian jemaah sekalian, wa fi ma rawahu Abu Dawud an Abi Darda'i radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." Mau enggak aku beritahu kepada kalian sebaik-baik amalan kalian dan yang paling suci amalan tersebut apa? Wa azkaha, yang paling suci dari amalan tersebut bagi raja kalian, itu Allah. Amalan yang paling baik,
paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling ngangkat derajat kalian. Wa khairil lakum min i'ta'iz dhahabi wal wariq, dan yang lebih baik amalan tersebut buat kalian dibandingkan kalian ngasih emas dan perak. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian kemudian kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher mereka, artinya kalian berjihad di medan perang. Ada amalan yang mana dikata sini sebaik-baik amalan. Satu, amalan ini sebaik-baik amalan. Terus karakter kedua, paling sucinya amalan. Karakter ketiga, paling ngangkat derajat. Karakter keempat, lebih baik daripada ngasih emas dan perak. Karakter kelima, lebih baik daripada antum berjihad sampai antum berhasil membunuh orang kafir atau antum dibunuh fi sabilillah. Jadi 5 keutamaan amalan berikut. Ya. Tentu ini tidak dimaksudkan bahwasanya kita nggak usah jihad nanti, nggak usah kalau ada peperangan nggak usah ikutan, kita cukup amalannya. Nggak gitu juga. Tetap ketika melakukan jihad tersebut ada afdoliyah dan keutamaan tersendiri. Ya. Maka para sahabat penasaran, "Bala ya Rasulullah." "Boleh ya Rasulullah, silakan. Kasih tahu kami ya Rasulullah, tolong." Maka kata Rasulullah apa? Zikrullah. Zikrullah. Dah, simple gitu. Berzikir kepada Allah. Dan ini maksudnya adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah. Bukan baru zikir sedikit kemudian udahlah selesai. Habis itu enggak pernah lagi. Enggak. Tapi maksudnya zikrullah sini senantiasa berzikir kepada Allah. Maka orang yang senantiasa dzakirinallaha katsira wa dzakirat, maka amalan zikirnya itu kualitasnya itu sebaik-baik amalan. Paling sucinya amalan. Paling ngangkat derajat. Lebih baik daripada ngasih emas dan perak. Tapi kalau antum mau ngasih emas dan perak ya enggak apa-apa, bagus. Kemudian lebih baik daripada jihad sampai antum membunuh ataupun dibunuh. Ajib. Dan ini amalan yang ringan, yang seluruh dari kita sepakat bahwa kita bisa dengan segala apapun kondisi kita. Hatta bahkan dalam kondisi sakit lebih tekankan harus lebih banyak zikir. Ajib kalau misalnya orang sakit, demi menanggulangi sakitnya maka dia maksiat atau memalingkan perasaan sakitnya dengan cara banyak-banyak nonton film, maka ini khata. Ini kesalahan. Karena sakit inilah teguran dan nasihat dari Allah agar semakin dekat pada Allah. Kalau misalnya ternyata dengan sakitnya itu malah makin jauh pada Allah, maka butuh nasihat apa lagi dari Allah orang ini gitu loh. Gitu kan? Lalu kemudian jemaah sekalian kata Syekhul Islam rahimahullah, "Wad dalailul qur'aniyatu wal imaniyatu basaran wa khabaran wa nadharan 'ala dzalika katsirah." Dalil-dalil Quran dan dalil-dalil keimanan yang bersifat basar, yaitu nampak di mata kita, atau bersifat khabar, yaitu dalil dari langsung teks dari Al-Quran, dan nadharan, yaitu dari pemikiran. Itu semua itu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir-zikir ini sangat bermanfaat dan semua orang bisa menerapkannya untuk dirinya tanpa kecuali. Kata beliau kemudian rahimahullah, wa aqallu dzalika. Nah, kalau kita bertanya, ya Syekh, bagaimana Syekhul Islam, bagaimana nih batas paling qalil? Qalil itu apa, Pak? Paling minimal. Paling minimal aja gimana sih kalau misalnya kita disebut orang yang rajin berzikir? Maka kata beliau rahimahullah, wa aqallu dzalika, batas minimal, paling minimal lah ya, an yulazimal 'abdu al-adhkar al-ma'thurata an muallimil khairi wa imamil muttaqin. Batas minimal zikir atau batas minimal seseorang disebut dzakirin Allah katsir wa dzakirat adalah ketika hamba tersebut hamba tersebut konsisten dengan zikir yang terwiridkan dari
pengajar kebaikan dan imam orang bertakwa itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi dia istiqamah, konsisten dengan wiridan dari Nabi SAW, baik dengan Al-Quran atau hadis. Ya, zikir-zikir yang ada Al-Quran maupun hadis, atau membaca Al-Quran itu sekalian, atau membaca doa-doa dan zikir yang ada di hadis, dan itu ada berapa model. Ya, adapun yang lebih dari itu seperti mempelajari ilmu tafsir, mempelajari hadis, mempelajari fikih, mempelajari ilmu tazkiyatun nufus, dan membaca kitab-kitab karya ulama, ini semua termasuk zikir, jemaah. Ini semua termasuk zikir. Majelis ini termasuk majelis zikir, insyaallah taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala janji yang Allah taala janjikan pada kita untuk majelis zikir ini, semoga Allah tunaikan dunia dan akhirat untuk kita di majelis ini. Ini majelis zikir. Ya, tetapi yang dimaksud oleh Syekhul Islam di sini adalah zikir-zikir wiridan yang ada dari Nabi SAW. Dia melazimkan diri terus-menerus mewiridkannya, rajin mewiridkannya secara tertib, baik zikir yang muaqqatah atau zikir yang muqayyadah, baik zikir yang muaqqat atau zikir yang muqayyad atau zikir yang mutlak dari Nabi SAW. Ada 3 macam. Zikir muaqqat itu adalah zikir yang diikat dengan waktu. Zikir yang diikat dengan waktu. Zikir muqayyad adalah zikir yang diikat dengan ibadah atau perbuatan tertentu. Ya. Ibadah, zikir yang diikat dengan perbuatan maupun tempat tertentu. Ya, itu. Atau bisa juga zikir mutlak. Zikir yang silahkan, kayak misalnya Al-Baqiyatis Salihat, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kata Nabi SAW, dari manapun, dari 4 kalimat itu, manapun yang antum mulai, secara manapun ajak, itu la yadurruk, enggak masalah. Antum mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau antum mulai la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, boleh. Atau Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, boleh. Ya, dibebaskan oleh Nabi SAW. Dan ini termasuk di antara afdalul azkar ini. Tapi dia mutlak, boleh kapan nafas, fadhol, antum mau kapan terserah, jemaah. Ini yang mutlak. Tapi dicontohkan di sini, kal azkaril muaqqatah, seperti zikir-zikir yang diikat dengan waktu tertentu. Kal azkaril muaqqatah, waktu itu fi awalin nahari wa akhirih, di awal siang dan di akhir siang. Di awal siang dan di akhir siang. Ini yang disebut zikir pagi, petang, pagi, sore. Ya. Ya. Di awal siang di sini maksudnya adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Itu zikir pagi maksudnya. Yang disebut zikir pagi itu waktunya di situ, Pak. Tapi bagi yang beruzur, maka dia boleh next time, di waktu duha. Kayak misalnya saya mengisi kajian ba'da subuh, ya kan nggak bisa, Pak, saya ngisi kajian sambil zikir pagi. Ya, jadi begini jemaah sekalian, subhanallah, 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 bahwasanya la ilaha illallah, ya nggak jadi kajian itu. Ya, jemaah mau tidur juga bingung, ini mau tidur nggak bisa, nggak tidur pengen tidur, ya. Gitu, Pak, ya. Zikir pagi. Kemudian wa fi akhiri, dan akhir siang, yaitu petang, sore. Waktunya biasanya setelah asar sampai menjelang maghrib. Kalau memang ternyata sibuk pada waktu tersebut dan tidak bisa fokus, atau memang tidak mampu atau lupa mungkin, maka sebagian ulama menyatakan bolehnya dia mengakhirkan sampai ba'da maghrib, dia zikir pagi, dia zikir petang. Boleh. Ya, begitu. Coba bermulazamah untuk itu dulu deh, jemaah. Kadang kita itu pengen zikir-zikir yang banyak, ya. Wah, saya pengen hafalin banyak punya. Saya pengen 1000 yasinan, 1000. Ya.
Lu yakin? Ya. Ngapain yasinan pakai 1000? Supaya dapat kesaktian. Nah ini mulai melenceng ini. Ya. Saya baca qul huwallahu ahad 1000. Ya akhi, antum ngapain 1000-an kayak gitu? Nggak ada dalilnya untuk sampai segitunya. Coba cukup yang sederhana dengan sunnah dan udahlah nggak usah pakai bid'ah. Dikatakanlah sebagian ulama, iqtisadun bis sunnati khairun min ijtihadin bil bid'ah. Ekonomis dengan sunnah lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh tapi bid'ah. Capek-capek bersungguh-sungguh tapi bid'ah. Mendingan santai tapi sunnah. Iya Pak ya? Iya. Nah, coba ya, misalnya banyak yang berbuat bid'ah sampai ngotot dengan kebid'ahannya, teriak-teriak malam-malam dan seterusnya. Udah gitu bid'ah. Belum lagi madarat untuk orang lain, ganggu orang lain. Lebih baik apa? Coba tunaikan dulu doa sebelum tidur deh. Maka dikatakan di sini wa inda akhdil madja', ketika mau bobo. Ya, buat apa kita capek-capek bikin zikir kemudian sampai 1000, tasbih 1000. Ya, udah gitu bertasbihnya banyak yang enggak genah. Enggak Pak? Sejujurnya ini yang dikoreksi, harusnya dikoreksi bagi para imam masjid, Pak. Ketika udah sampai subhanallah atau alhamdulillah atau Allah akbar tuh. Saya perhatikan di banyak dari masjid-masjid. Itu, ya subhanallah. Pakai tasbih tuh. Itu saya aja kan 33 apa ya? Belum sampai 20. Alhamdulillah. Tahapan ya. Kambing aja makan nggak gitu-gitu amat. Ya. Allahu akbar. Pakai tasbih. Jadi yang penting tuh kecepatan tasbihnya, selesai itu 33. Sementara ini lafal udah nggak jelas dan belum tentu sampai 33. Dan ini lulusan pesantren kayak gini, bahkan sebagian kiai pula. Ya kan bikin malu kayak gini. Udah gitu jemaahnya nggak mau kritis. Udahlah, apa kata kiai aja deh. Udahlah, ntar kualat. Kiainya yang kualat nanti di akhirat karena melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kualatnya di akhirat ditanya. Itu kayak gitu tuh dari mana caranya? Kalau pakai tasbih khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan, tapi kalau untuk bantuan boleh. Untuk membantu karena biasanya orang tua misalnya takut kalau pakai jari doang ini kadang enggak liar sering lupa gitu kan. Udah usia. Pakai inilah subhanallah. Tapi subhanallah beneran subhanallah ya. Subhanallah. Ya Allah. Itu kok zikir digituin? Atau memang ada zikir singkatan kali versinya kayak ASS SWT dan seterusnya. Ala kulli hal, coba iqtisad fi sunnah. Itu memang sunnah itu yaitu zikir 33 sunnah. Bahkan sebelum tidur pun sunnah 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar. Taib, cocokkan dengan sunnah. Wa indal istighadhi minal manam, ketika bangun tidur. Gimana Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sendiri kita banyak terluput jemaah. Jujur itu. Bangun tidur, langsung lihat notifikasi HP, lihat WhatsApp ada dagangan laku nggak? Atau ada siapa gini karena di RT ada kabar nggak nih? Jangan-jangan kemarin Pak RT lagi emosi nih gitu misalnya. Kabar terbaru gimana? Langsung gitu loh. Iya. Enggak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Masya Allah. Nah, itu masih kurang kita. Ini padahal disebut apa? Ini minimal loh. Minimal kita melazimkan ini dulu deh. Ya, kemudian wadbaris salawat. Nah, zikir-zikir setelah salat ini zikir dan diikat dengan waktu kan? Yaitu setelah waktu salat kita. Ya. Dan yang benar zikirnya juga kadang-kadang. La ilaha illallah. Ya. Kok kayak gitu. Ini kan zikir. Disanubarikanlah. Nah, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang model kedua wal adzkarul muqayyadah. Zikir-zikir yang diikat oleh kejadian maupun
tempat tertentu atau perbuatan tertentu. Mithlu ma yuqalu 'indal akli wasyurbi wal libasi wal jima'. Seperti yang kita katakan ketika makan bismillah. Ketika minum wasyurb bismillah. Libas yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian al jima'. Nah, ketika jima' tuh lupa saya. Ketika jima' apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Iya. Itu sunnahnya, Pak. Sebagian ulama mengatakan laki-lakinya saja yang ucapkan doa itu. Sebagian ulama mengatakan laki-laki dan perempuannya ucapkan itu ketika lagi berhubungan. Tapi masa lagi berhubungan gitu kita doa doa disunahkan. Sebaiknya sih sebelum ya di muqaddimahnya baca itu. Wa dukhulil manzil, ketika masuk rumah, wal masjid, masuk masjid, wal khala, masuk WC, wal khuruj min dzalika, dan keluar dari WC, wa indal matar, ketika hujan. Apa itu? Allahumma shayban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. War ra'd, dan ketika mendengar apa? Petir, maka subhanalladzi yusabbihu bihamdi astaghfirullahalazim. Itu doanya mirip dengan yang di surat Ar-Ra'd. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Dan seterusnya. Ini doa-doa yang terikat dan termasuk misal doa setelah mendengar azan. Ya kan? Doa selesai mendengar azan ada juga doa. Ya. Dan begitu ya seterusnya. Wa qad sunnifat lahul kutubul musammatu bi'amalil yaumi wal lailah. Dan telah dikarang, ditulis kitab-kitab untuk masalah zikir seperti ini yang dinamakan kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, amalan hari dan malam. Di antaranya Imam An-Nasa'i mempunyai kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Nah, kemudian yang ketiga, thumma mulazamata adz-dzikri mutlaqa, yaitu kemudian dia melazimkan rajin untuk zikir secara mutlak. Tadi kan ada zikir apa? Muaqqat, yaitu yang diikat dengan waktu-waktu tertentu, momentum tertentu. Kemudian ada zikir muqayyad, diikat dengan perbuatan atau tempat tertentu, ya. Ini muqayyad. Kemudian zikir mutlak, dan afdalnya zikir mutlak adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, tanpa harus gerak-gerak joget-joget, enggak. La ilaha illallah. Enggak. Itu udah lampau lah, khalas, Pak. Ya, tinggalkan dah. Udah biasa aja la ilaha illallahnya. Nggak usah berlalu, itu kan dulu kan karena pengajaran orang-orang tua zaman dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kan kayak gitu di kampung-kampungan? Nah, ya udahlah, itu udah di kampung. Sekarang cukup zikir masing-masing, kan bisa tanpa harus dikompakin kayak gitu. Sambil la ilaha, wah, sambil gerak-gerak kanan kiri ya, dengan nggak usah. Khalas. Ya, tinggalkan yang seperti itu. Karena udah bisa kan zikir sendiri la ilaha illallah, udah bisa. Enggak perlu gitu-gitu terus. Wa qad ta'arada ahwal yakun baqiyat adz-dzikri mithl subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah afdal min. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan lebih besar lagi dari sebatas la ilaha illallah, tambahkan dengan yang tadi subhanallah, tambah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, tambahkan itu, masyaallah. Boleh. Ya, atau jadikan zikir-zikir mutlak seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau jadikan zikir mutlak dari zikir pagi petang, boleh jadikan zikir mutlak, boleh. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Ya, boleh juga zikir yang lain. Jadi tidak masalah jemaah. Kalau untuk zikir subhanallah bihamdihi misalnya. Ya. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan seterusnya. Ya, begitu. Baik, mungkin untuk zikir sampai situ aja insyaallah materi kita. Ya, kita buka untuk tanya jawab. Ini kita azan jam berapa jemaah? 11. Oke, kita baik. Saya dipersilakan bagi yang ingin bertanya, fadhol. Ya Pak, tafadhol. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir subhanallah alhamdulillah Iya. Itu pernah disebut al-baqiyatus sholihah. Iya. Dan maksudnya apa itu yang dijelaskan? Baik. Iya. Jazakallah khair, jazakumullah khair Pak atas pertanyaannya. Jadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menyebutnya termasuk al-baqiyat as-salihat. Sebagian di surat Al-Kahfi juga. Ya. Al-baqiyat itu dari kata baqa. Kalau bahasa kita baka. Baka kekal, lawan dari fana. Maka kalimat-kalimat ini secara makna dia baka, yaitu la ilaha illallah baka, yaitu memang sampai kapanpun Allah Ta'ala berhak disembah, sampai kapan. Subhanallah maha suci Allah, sampai kapan Allah Ta'ala tersucikan dari segala kekurangan. Allahu Akbar, sampai kapan Allah Ta'ala maha besar, dan seterusnya dari segi makna. Dan dari segi konsekuensi dari amalan, yaitu pahala, maka bakalah pahala untuk mengucapkan ini, pahalanya baka di akhirat. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu disebut baqiyat. Kenapa disebut baqiyat? Ini baqiyat jama' muannats salim. Ya, disebut jama' muannats salim seperti salihat, muslimat, ya, dan seterusnya, ya. Yang menunjukkan dia bentuknya plural. Kenapa plural baqiyat bukan baqiyah saja? Karena waktunya azan, Pak. Ya, mungkin kita lanjut pada azan insyaallah. Baik, kita melanjutkan nanti al-baqiyatus salihat. Al-baqiyat berupa jama'. Jadi kata baqiyah. Kalau baqiyah berarti satu yang baka. Tapi ini baqiyat karena kalimat-kalimat ini ada beberapa kalimat. Pertama, subhanallah satu, alhamdulillah dua, wala ilaha illallah tiga, wallahu akbar empat. Dan kemudian juga dalam riwayat lain ditambahkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada masalah insyaallah semua itu atau zikir. Kemudian al-baqiyat di sini disifati apa? Salihat. Baik. Ya, karena kesudahannya sangat baik. Baka, kekal dan baik, itu makna dari al-baqiyat as-salihat. Sebenarnya semua dari zikir itu baqiyat salihat. Iya. Karena ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah, kepada Allah lah akan naik kalimat-kalimat thayyib, yaitu segala zikir dan doa. Tetapi tentu ada yang paling afdal dari zikir, dan paling afdalnya la ilaha illallah. Kalau di plural digabungkan dengan zikir lain, yaitu yang tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Begitu. Seperti itu, Pak, ya. Baik. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita sambil beraktivitas, misalnya zikir pagi dan petang, bisa nyapu maupun nyuci piring, apakah diperbolehkan? Baik. Baik. Pertanyaan pertama, batasan zikir pagi petang, pengakhirannya atau apa namanya? Karena beruzur boleh kapan gitu ya. Tapi untuk zikir pagi itu dalam kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, beliau menyebutkan boleh bagi seseorang untuk kalau memang dia sibuk di waktu tersebut, di waktu pagi ba'da subuh sampai terbit matahari dia enggak mampu untuk berzikir pagi, maka silahkan dia boleh akhirkan berikutnya di waktu duha. Batasannya sampai kapan? Al-muhim semampunya dia aja kapan di waktu duha tersebut. Tapi lebih awal pagi lebih baik, lebih awal duha lebih afdol. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ini bukan dibebaskan, tapi Allah Ta'ala melonggarkan insyaallah kalau orang ada uzurnya. Kemudian untuk yang zikir petang, kalau memang ada asar sampai menjelang maghrib tidak mungkin, karena lagi main futsal mungkin, ya, nggak cocok zikir sambil main futsal karena gerakan badannya itu nggak mungkin untuk memfokuskan lisan, enggak? La ilallah, shoot, gitu, los, gitu kan, nggak bisa, maka nggak boleh.
nggak boleh ya. Lalu kalau memang nggak bisa ketika itu maka ba'da maghrib sampai isya. Tafadhol, silahkan. Baik, kemudian pertanyaan kedua, kalau misalnya zikir baik pagi petang atau apapun, tapi sambil melakukan aktivitas, maka jawabannya adalah kalau aktivitas tersebut tetap bisa memfokuskan lidah kita berzikir maka boleh. Oke, clear ya insyaallah ya. Tapi kalau misalnya aktivitas atau perbuatan tersebut membuat zikir kita terpotong-potong maka tidak boleh. Maksudnya terpotong di sini kalimatnya terpotong-potong. Terputus-putus. Gimana? Bisa dipahami? Sambil nyuci piring di wastafel selama bukan di dalam kamar mandi, boleh. Nyuci piring subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Begitu. Tapi kalau membuat kalimatnya terputus, Anda bilang kalimatnya terputus bukan zikirnya terputus, ya. Jadi zikir itu masih ada satu kalimat, tapi perbuatan ini membuat nanti kalimatnya terputus. Contohnya main skipping. Skipping Pak, nah, Mas Bi. Ya. Skipping. Atau mau zikir apa? La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa hamdu wa kullu syai'in. Bisa enggak skipping sambil gitu? Bapak kayak pernah aja Pak. Emang pernah nyoba skipping? Ya, sampai gitu. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu. Enggak bisa skipping. Maka enggak boleh. Karena apa? Kalimatnya akan terputus. Di la ilaha terputus. Nah, nanti la ilaha enggak ada sembahan nanti jadi ateis. Ya begitu. Ya, jadi kalau aktivitas tersebut memang membuat kata-kata itu terputus maka enggak boleh. Atau membuat lisan itu tidak fokus dalam berzikir enggak boleh. Ya, jadi kalau sambil nyuci piring boleh, ngepel boleh, sambil jagain anak boleh, sambil gendong anak boleh. Iya. Hah? Sambil ngitung uang istighfar, banyak-banyak istighfar. Oh iya. Gimana? Ya bisa, sambil ngitung uang istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Sambil naik motor boleh. Itu enggak masalah, kan tetap bisa fokus kan? Bisa. Iya, sambil manjat pohon. Nah, ini susah nih ya. Kalau udah di atas enggak apa-apa, diam di atas boleh. Tapi ala kulli hal kalau cuma zikir subhanallah doang, itu insyaallah mudah. Seseorang bisa manjat pohon subhanallah, naik lagi subhanallah. Iya. Karena subhanallah itu cuman kalimat subhanallah saja, pendek ya. Begitu. Baik, ada lagi Bapak-bapak. Fadhil. Ya, silakan. Nanti. Bapak yang mana dulu nih? Ya, yang tua ngalah lah Pak. Ya. Doa setelah azan. Iya. Harus doanya ada. Terus yang muazzinnya sendiri harus membaca juga. Baca boleh, kalau muadzin boleh. Iya. Muadzin boleh. Kalau yang mendengar boleh, sunnah muadzin juga sunnah, enggak masalah insyaallah. Iya. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Saya membiasakan diri, terbiasa memilih, membiasakan diri. Ya. Yaitu membaca zikir mutlak ya. Ya. Karena sebelum berangkat saya wudu, pas pulang bisa gitu. Tapi kita ngejalan itu keluar angin gitu. Itu dalam hal itu gitu istilahnya. Iya. Ya apalagi ya, apalagi selain itu. Iya. Iya. Dalam artian kentut ya apalagi selain itu Pak, emang seperti itu ya. Kemudian apa habis buang angin itu kemudian zikir lagi. Enggak masalah. Ya kentut itu tidak menghalangi seseorang dari berzikir. Mungkin 90. Enggak masalah Pak. Iya. Kentut membatalkan wudu, membatalkan sholat ya. Tapi enggak membatalkan zikir.
Dan apakah nilai bagus? Ya tetap bagus selama dia zikir ikhlas, tetapi tentu lebih afdol setelah berwudu. Maksudnya dalam keadaan suci lebih afdol. Cuman itu tidak mengurangi kualitas zikir kentut itu. Iya, nggak mengurangi kualitas zikir insyaallah. Hah? Saya mau ngomong gitu sebenarnya tadi, cuman nggak bagus juga sih dicontohin. Ayo ibu-ibu ada yang mau tanya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disambi kerjaan lain. Ya, baik. Syekh Jibrin rahimahullah, beliau pernah ditanya masalah seorang pria salat berjamaah, kemudian setelah salat berjamaah dia ada keperluan di luar dan dia cuma istighfar astagfirullah, kemudian dia berpaling dan dia melanjutkan zikirnya sambil jalan keluar terus ya aktivitas luar. Maka apa jawaban dari Syekh Jibrin? Lahu dzalik. Dia boleh melakukan hal seperti itu kalau memang ada keperluan, tapi bukan pembiasaan. Ya. Kalau memang ada keperluan diperbolehkan. Ibu-ibu misalnya dia berhajat, ibu-ibu ini habis sholat masih banyak cucian piringan dan lagi ada hajat atau apalah pokoknya kebutuhan, baik gendong anak yang lagi nangis, maka dia boleh melakukan zikir setelah salat dengan aktivitas lain selama dia masih bisa fokus lisannya untuk berzikir, maka boleh insyaallah. Alhamdulillah, ini dimudahkan dari Allah, tapi tentu bukan suatu pembiasaan, bukan soal kebiasaannya harus apa sambil duduk sebaiknya gitu sambil tenang habis sholat begitu Bu ya, maka diperbolehkan dalam keadaan dibutuhkan. Kelas? Berpaling dari tempat sholatnya. Ala kulli hal, walaupun memang tidak sesempurna orang yang tetap duduk di tempat sholatnya, tetapi Allah itu Maha tahu. Barangkali ada seseorang yang beruzur dari melakukan hal yang normalnya dilakukan, dia tetap dapat pahala sesuai dengan kebiasaan dia. Ya, dia tetap dapat pahala sesuai dengan kebiasaan dia karena dia ada uzur yang membuat dia harus melakukan itu gitu. Kayak misalnya orang biasa sholat malam dan dia udah niatan dari awal malam dia nanti saya sholat malam kebablasan sampai pagi. Dia tetap dicatat dengan sesuai kebiasaannya. Yang biasa sholat berjamaah misalnya, seandainya nggak ada hujan, seandainya nggak ketiduran, maka dia pasti ke masjid biasanya gitu. Maka walaupun dia sholat di rumah, maka Allah catat buat dia pahala seperti sholatnya di biasanya, gitu. Dan nggak sebaliknya. Biasanya dia sholat di rumah, sekarang dapat hidayah, sholat di masjid, dicatatnya sholat di masjid apa di rumah? Di masjid. Enggak, karena dia kebiasaan di rumah maka tetap dicatat sholat di rumah. Kasihan banget nih orang. Allah nggak sepelit itu. Allah itu Rahim, Karim, Maha Pemurah. Iya. Ya, jadi bisa seperti itu. Allahu a'lam. Cukup mungkin insyaallah. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.